Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen terkait penerapan Enterprise Resource Planning pada suatu industri, di mana judul yang kami ambil yaitu adalah penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP pada PT Pupuk Kalimantan Timur. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Lintang Azahra Muson dengan NPM 21642310001. Saya Nabila Tara Adienta dengan NPM 2114231007. Saya Rebecca Siregar dengan NPM 2114231025. Saya Pratik Sarangga dengan NPM 2114231017. Saya Ahmad Mubarak Al-Sendang dengan NPM 2154231009. Baik, di sini adalah subbagian materi yang akan kami sampaikan, di mana terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian ada alur informasi dan material, yang ketiga ada penerapan Enterprise Resource Planning, kemudian ada dukungan IoT atau Internet of Things, kemudian ada dampak penerapan setelah pengimplementasian sistem ERP di perusahaan tersebut. Untuk latar belakang dan masalah akan disampaikan oleh Nabila Tara. Kepada Nabila Tara dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Latar belakang masalah dari PT Pupuk Kaltim mengenai penerapan ERP. Jadi, pada era sekarang, pelaku usaha baik kecil maupun menengah sudah menemukan cara agar dapat melanjutkan usahanya. Dengan mengadopsi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengoptimalkan operasi bisnisnya. Dengan kata lain, perusahaan dapat mengelola data secara real-time dan terintegrasi sehingga diharapkan dapat memudahkan pekerjaan pada perusahaan. Pengimplementasian software ERP ini berbasis IT pada PT Pupuk Kaltim diharapkan akan menghasilkan optimasi proses bisnis dan ketersediaan data real-time yang pada akhirnya akan membantu perusahaan dan seluruh jajaran anak perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasionalnya. Nah, untuk perusahaan ini, kenapa mereka akan menerapkan sistem ERP? Karena memiliki kebutuhan yang kompleks dalam pengelolaan sumber daya, produksi, distribusi, dan penjualan produk mereka. Kemudian, sistem ini sesuai dengan perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi operasional mereka, kemudian mengurangi biaya produksi, meningkatkan kualitas produk, dan meningkatkan daya saing pasar secara global. Nah, berikut ini adalah alur proses informasi dan material mengenai persediaan bahan baku, di mana di sini perusahaan sudah melakukan pendataan dan pemesanan itu melalui informasi tentang persediaan bahan bakunya, kemudian jumlah suppliernya, dan dimasukkan ke dalam sistem. Jadi sistem ERP ini dapat melihat bagaimana persediaan bahan baku. Kemudian untuk pemeriksaan dan penerimaan itu juga dapat dilihat melalui sistem ERP untuk memastikan kesesuaian dengan pesanan dan kualitas yang diharapkan. Selanjutnya, bahan baku yang diterima itu dapat disimpan dalam gudang dengan peraturan yang sesuai. Informasi tentang lokasi penyimpanan, kemudian dan jumlah stok itu terdapat dalam sistem ERP. Kemudian pemakaian dan produksi. Nah, data yang ada dalam pemakaian PT ini itu juga dicantumkan dalam sistem ERP. Nah, dari perusahaan ini, pemimpin dapat melihat persediaan dari bahan baku melalui sistem ERP secara terus-menerus untuk memantau tingkat persediaan bahan baku. Ketika stok mencapai level tertentu, peringatan otomatis akan dapat dikirim melalui sistem ini. Selanjutnya, ini merupakan alur proses informasi material, di mana ini merupakan proses produksi dari pembuatan pupuk amoniak dan pupuk urea. PT Pupuk Kaltim memproduksi bahan baku amonia dan CO2 sendiri sehingga tidak perlu membeli dari supplier. Akan tetapi untuk pembuatan amonia, gas alamnya diambil dari muara badak dengan cara mengalirkan melalui pipa sepanjang 60 km ke Bontang.
Selanjutnya ada alur distribusinya. Di sini distribusi pertama itu dimulai dari tempat produksinya pada pabrik PT Pupuk Kalimantan Kaltim. Di sini dilanjutkan ke gudang provinsi, lalu dilanjutkan ke gudang kabupaten, lalu didistribusikan ke kios dan sampai ke petani. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan dari Enterprise Resource Planning pada PT Pupuk Kaltim. Nah, di mana ERP itu sendiri merupakan suatu sistem yang akan mengintegrasikan dari seluruh rangkaian kegiatan ataupun aktivitas pada suatu organisasi sehingga menjadi suatu organisasi yang terintegrasi satu sama lain dari seluruh rangkaian aktivitasnya seperti akuntansi, pemasaran, manajemen, sumber daya manusia, hingga ke maintenance ataupun pada mesin-mesin produksi yang dibutuhkan pada PT Pupuk Kaltim tersebut. Nah, di sini PT Pupuk Kaltim telah menggunakan software berbasis ERP SAP atau System Application Product, di mana jenis software SAP ini tuh digunakan jenis SAP Real Time Retire, tepatnya yaitu SAP SCC 6.0. Nah, dilihat pada gambar yang ada pada slide tersebut, terdapat three-tier arsitektur, di mana arsitektur dari SAP Real-Time Three-Tier ini terdiri dari tiga layer. Yang pertama ada presentation layer. Nah, di presentation layer ini tuh berfungsi untuk memberikan antarmuka pengguna, baik itu pengguna secara langsung maupun tidak langsung. Maupun yang kedua ada application layer, di mana application layer ini tuh berfungsi sebagai pengelola data dan memproses data. Kemudian ada database layer, di mana database layer itu berfungsi untuk menyimpan data pada aplikasi, kemudian dikelola. Next. Nah, selanjutnya ada SAP SCC atau ERP Central Component. Nah, di mana SAP SCC ini tuh komponennya tuh harus diimplementasikan untuk memanfaatkan fungsinya. Jadi perusahaan itu harus mengimplementasikan komponen-komponen yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan perusahaan juga dapat memilih hanya untuk menerapkan beberapa komponen tertentu sesuai dengan fungsi dari komponen itu sendiri. Nah, pada PT Pupuk Kaltim ini sendiri tuh memanfaatkan 7 modul berupa komponen fungsional yang diterapkan. Yang pertama ada terdapat 8 modul yang diterapkan oleh PT Pupuk Kaltim itu sendiri. Yang pertama ada modul finance atau FI, di mana FI ini mencatat transaksi keuangan perusahaan termasuk transaksi pelanggan dan vendornya. Nah, FI ini sendiri tuh menangani piutang dari penjualan, hutang pengadaan, maupun manajemen kas serta pembayaran bank dan proses rekonsiliasi. Kemudian yang kedua ada modul controlling atau CO, di mana CO ini mengelola akuntansi biaya secara keseluruhan seperti pusat laba, pesanan internal, dan juga menawarkan perencanaan keuangan. Ini juga mencakup fitur penetapan biaya produk yang membandingkan biaya simulasi dan biaya aktual, terutama dimaksudkan untuk membantu organisasi manufaktur. Kemudian yang ketiga adalah modul Sales dan Distribution atau SD. Nah, modul SD ini itu mengelola proses utama penjualan dan distribusi dari suatu perusahaan, di mana termasuk menjual produk atau layanan di pasar nasional maupun pasar internasional melalui penjualan langsung ke pelanggan ataupun melalui jaringan distribusi. SD juga menangani pengembalian barang atau refund atau retur bersama dengan penagihan dan penerbitan kartu kredit. Kemudian ada modul material manajemen atau MM, di mana modul MM itu mengelola pengadaan dan inventaris dari perusahaan. Nah, pengadaan material dan layanan dapat dari vendor lokal maupun pemasok internasional tersebut dikelola dengan baik melalui modul material manajemen ini. Nah, dalam manajemen persediaan, MM ini mengelola semua pengeluaran barang, penerimaan barang, dan transfer suatu bahan dari satu pabrik atau lokasi penyimpanan ke pabrik lainnya. Nah, persediaan fisik, penghitungan, dan rekonsiliasi
material juga dikelola dalam modul ini. Kemudian ada modul Production Planning atau PP. Nah, modul PP ini tuh membantu bisnis dalam menciptakan permintaan dan keselarasan kapasitas produksi sehingga mereka dapat merencanakan produksi. Jadi yang dimaksud itu dari modul ini adalah berfungsi untuk membantu perusahaan untuk meramalkan kapasitas maupun demand yang dibutuhkan perusahaan dalam jangka waktu ke depan. Sehingga perusahaan meminimalisir terjadinya kerugian akibat adanya kekurangan kapasitas maupun kelebihan kapasitas atau inventory. Selanjutnya adalah modul manajemen atau QM, di mana modul QM itu terintegrasi secara luas dengan proses pengadaan, produksi, penjualan, serta pemeliharaan peralatan. Nah, fitur-fitur pada QM ini tuh canggih, termasuk mengelola proses bisnis audit internal maupun audit eksternal. Nah, fitur-fitur tersebut juga itu sangat lengkap dan menemukan akar penyebab dari kegagalan produk untuk memastikan peningkatan kualitas yang berkelanjutan untuk proses bisnis perusahaan PT Pupuk Kaltim tersebut. Kemudian ada modul Plan Maintenance atau PM, di mana modul PM ini tuh membantu mesin dan lokasi fungsional seperti sistem chiller atau sistem boiler dan alat produksi lainnya untuk memastikan mereka dalam urutan kerja yang tepat dan memberikan peringatan ketika terjadi suatu trouble yang terdeteksi untuk mencegah kegagalan mesin maupun gangguan produksi. Nah, proses bisnis seperti pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif, sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara produktif maupun efisien. Kemudian ada modul Human Capital Management. Nah, modul HCM ini tuh mengelola penggajian, kegiatan manajemen waktu seperti kehadiran dan cuti karyawan, kemudian ada pengembangan karir dari karyawan, perjalanan, hingga keselamatan tempat kerja. Nah, modul fungsional ini juga memiliki submodul yang dapat diimplementasikan jika perusahaan meminta untuk menjalankan proses bisnis perusahaan. Next. Nah, di sini ada prinsip kerja dari sistem application product, di mana yang pertama ada integrasi modul. Nah, sub dari ERP ini sendiri itu terdiri dari modul yang berbeda sesuai dengan yang telah saya jelaskan sebelumnya, di mana setiap modul itu memiliki fungsi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Nah, setiap modul itu menangani fungsi bisnis tertentu seperti keuangan, sumber daya manusia, penjualan, pengadaan produksi, hingga banyak lagi masalah yang ada pada perusahaan. Nah, modul-modul yang diterapkan itu telah terintegrasi dan memungkinkan aliran informasi yang lancar di berbagai departemennya. Misalnya pesanan penjualan dalam sistem dapat memicu pembauran inventaris, pengadaan, dan keuangan secara bersamaan. Kemudian ada basis data terpusat. Nah, sub ERP ini sendiri tuh menggunakan basis data terpusat yang berfungsi sebagai satu sumber kebenaran untuk data organisasi. Jadi organisasi itu tuh menggunakan satu basis data yang mengolah dari seluruh rangkaian aktivitas perusahaan, baik itu dari pusat maupun jajaran anak perusahaan, sehingga mereka itu terpusat pada satu informasi yang benar. Nah, basis data ini tuh menyimpan informasi seperti rincian pelanggan, tingkat inventaris, transaksi keuangan, dan catatan karyawan. Selanjutnya adalah informasi real time. Nah, informasi real time ini tuh menjadi salah satu fitur utama dari SAP ERP karena kemampuannya untuk menyediakan informasi secara real time. Nah, perubahan yang dilakukan dalam satu modul itu akan segera tercermin ke seluruh sistem dan memungkinkan pengguna mengakses data terkini. Kemudian informasi real time itu juga memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan meningkatkan ketangkasan bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada proses bisnis dan alur kerja. Dari SAP ERP ini dibangun berdasarkan proses bisnis dan alur kerja standar, di mana proses yang telah ditentukan ini memandu bagaimana transaksi dan aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan itu sesuai dengan sistem. Nah, alur kerja itu memastikan bahwa tujuan berjalan lancar melalui tahapan yang berbeda, melibatkan departemen dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Praktia Sarangga kepada Praktia Sarangga, dipersilakan. Selanjutnya itu keunggulan dan kelemahan SAPEC. Pertama untuk keunggulannya tersendiri, itu yang pertama sangat terintegrasi. Mengapa sangat dikatakan terintegrasi? SAP ECC ini dirancang
secara seamless ataupun mulus. Setiap proses terkait dapat dieksekusi secara otomatis dan informasi diteruskan ke proses berikutnya tanpa perlu memasukkan data secara manual. Selain itu, SAPECC juga menyediakan berbagai aplikasi seperti SAPCRM, SAPSCM, SAPPLN, dan lain-lain yang terintegrasi dengan modul inti yaitu ERP. Selanjutnya untuk keunggulan kedua, yaitu modul sangat lengkap, kemudian akses pengendalian sangat baik, serta didasarkan pada teknologi terbuka yang mendukung dan dapat berjalan pada beberapa sistem operasi dan basis data. Untuk mayoritas yang pertama itu harga yang sangat mahal dan implementasi yang tergolong rumit. Next. Selanjutnya untuk dukungan IoT tersendiri, PT Pupuk Indonesia berkomitmen untuk memperkuat riset serta pengembangan teknologi pertanian seperti Internet of Things atau IoT sebagai salah satu upaya untuk melakukan transformasi bisnis. PT Pupuk Indonesia menggunakan IoT berupa sensor pada setiap alat dan mesin kendaraan dan seluruh titik rantai pasok yang memberikan data langsung ke dalam sistem. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ahmad Mubarok. Pada Ahmad Mubarok dipersilakan. Pra dan pasca pengembangan ERP. Pra pengimplementasian pengembangan ERP. Sebelum menggunakan SAP, PT Pupuk Kaltim menggunakan Protean untuk finance sebelum 2003. Avantis dipergunakan untuk IAM, Enterprise Asset Management. Oracle untuk HR, Human Resource, tahun 2008, dan untuk sistem operasinya menggunakan Windows 2000 Server. Software ERP yang beragam dan tidak terintegrasi satu sama lainnya sehingga perusahaan induk tersebut sulit untuk mengkonsolidasikan. Next. Sini ada pasca pengimplementasian ERP. Yang pertama yaitu A. Cost management yang lebih baik. Yang pertama, menentukan harga jual yang kompetitif dengan otomasi dan standarisasi perhitungan HPP di SAP. Yang kedua, perhitungan HPP tepat waktu dan lebih akurat. Lalu selanjutnya ada B, inventory manajemen yang optimal. Di sini dari manajemen optimal itu ada yang pertama, mengoptimalkan ketersediaan stok dengan mengendalikan SAP atau otomasi pencetakan stok, pelaporan stok, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua, mendapatkan harga beli yang kompetitif melalui ketersediaan historical data pengadaan terintegrasi. Yang C, resistable manajemen yang efektif, yaitu menurunkan bad debt piutang tak tertagih dengan mengendalikan SAP, notifikasi aging, kontrol kredit, limit penjualan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya roadmap ERP akan dilanjutkan dengan saya, di mana dalam perjalanan menentukan sistem teknologi yang maksimal, PT Kaltim butuh beberapa tahun untuk mendapatkan sistem yang optimal untuk PT mereka, di mana pada tahun 2016 mereka ada program kerja Go Live. Selanjutnya memastikan operasional sistem ERP di semua modul berjalan dengan lancar. Kemudian pengembangan aplikasi pendukung ERP dalam mendukung operasional ERP. Pada tahun 2007, ada pengembangan aplikasi pendukung ERP dalam mendukung operasional ERP. Kemudian pengoptimalan SAP dengan membangun sistem data warehouse. Kemudian pengembangan laporan-laporan analisa yang mendukung pengambilan keputusan.
Selanjutnya ada pengembangan enterprise arsitektur, kemudian penyempurnaan modul transaksional. Pada tahun 2018, ada pengembangan aplikasi pendukung ERP dalam mendukung operasional ERP. Kemudian pengembangan laporan-laporan analisa yang mendukung pengambilan keputusan. Selanjutnya pengembangan enterprise arsitektur, kemudian penyempurnaan modul transaksional. Pada tahun 2019 ada penyempurnaan proses bisnis, dan pada tahun 2020 penyempurnaan atau fine tuning business process. Kemudian kesimpulan dari pemanfaat ERP pada PT Pupuk Indonesia atau PT Pupuk Kaltim telah menggunakan software ERP Protean atau modul keuangan, dan ada software ERP Avantis untuk modul manajemen aset, dan software ERP Oracle atau untuk modul sumber daya manusia. Kemudian setelah adanya kebijakan PT Pupuk Indonesia sebagai perusahaan induk, yaitu mereka mengimplementasikan ERP di PT Pupuk Indonesia dan seluruh jajaran anak perusahaan secara terintegrasi dengan menggunakan satu jenis software saja, yaitu SAP ECC 6.0. Nah, di sini adalah referensi yang kami jadikan sumber untuk pembuatan presentasi ini, di mana referensinya diambil dari salah satu skripsi yang berjudul Manajemen Proyek Implementasi ERP pada PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, oleh Muhammad Iqbal. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangan maupun adapun salah sikap maupun kata dari kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.